Niccolo Machiavelli. Terkenal sekali dengan buku beliau Il Principe, atau diterjemahkan dengan judul Sang Pangeran. Beliau ini filosof, politikus, aktivis juga dari Italia bagian utara, yang filosofinya dipandang menggelisahkan banyak orang. Bahkan buku-bukunya pada zamannya banyak dilarang. Ini kita fokus pada filsafat politiknya yang nanti dikenal sebagai pragmatisme politik. Nah, tema-tema ini itu sebenarnya menarik untuk kita lihat ya. Tidak ada orang yang mau disebut berpolitik pragmatis atau berpolitik praktis tanpa peduli etika. Tapi dalam prakteknya sepanjang sejarah, praksis politik itu banyak sekali mengabaikan norma-norma etik. Nah, nanti kita lihat ya perspektif beliau yang orang lebih menyebutnya ini jenis filsafat realisme. Jadi realisme itu yang dasarnya kenyataan. Jenis pragmatisme politik. Pragmatisme itu apa? Pragmatisme itu dikenal sebagai filsafat yang mengutamakan hasil daripada proses. Itu namanya pragmatisme. Dikenal sebagai jenis filsafat khas Amerika. Jadi tokoh-tokoh yang di situ saya tulis itu Amerikan semua. Ada William James, ada Charles Peirce, ada John Dewey. Itu tokoh-tokoh pragmatisme Amerika. Cirinya di situ saya tulis beberapa ya. Ini nanti silakan teman-teman baca sendiri, saya ringkes saja. Ini untuk mengantarkan kita biar tidak salah paham terhadap Machiavelli. Jadi pragmatisme itu fokus pada hasil praktis. Jadi kalau ada ide atau gagasan, dinilai hasil praktisnya. Kamu ikut ngaji sudah sekian tahun itu hasilnya apa? Tidak tahu Pak saya itu. Paling bulat, paling tidak jelas apa itu. Berarti kamu salah secara pragmatis. Tidak ada gunanya. Itu pragmatisme. Jadi dilihat hasil konkretnya apa. Kamu kuliah sudah hampir 7 tahun ini hasilnya apa? Kalau kamu tidak bisa jawab hasilnya apa, ya kuliahmu meaningless, tidak ada gunanya. Jadi orang-orang pragmatis itu fokus pada hasil. Yang kedua, orientasi mereka itu solusi dan tindakan yang konkret, tidak sekedar teori. Tidak ada gunanya teori bulat, ruwet, ndaki-ndaki, tapi tidak ada actionnya, tidak ada perubahan yang dilakukan, tidak ada tindakan konkretnya. Ngomongnya panjang lebar, tapi dari sekian banyak yang Bapak jelaskan itu yang sudah Bapak jalankan mana? Belum. Ya kita belajar bersama ya. Itu bagi orang pragmatis lah, apa gunanya? Jadi ada fokus pada solusi dan tindakan konkret. Nah, ini dua ciri yang pertama itu dari William James. Ada lagi ciri dari Charles Peirce. Orang pragmatis itu biasanya fleksibel. Lihat situasi. Oh, kalau dosen ini saya harus rajin belajar biar nilai bagus. Nah, kalau dosen ini harus sering ke rumahnya bawa buah 5 kilo atau 6 kilo. Nanti nilainya bagus. Oh, kalau dosen yang ini itu harus agak banyak tanya karena beliau senang dengan ini namanya pragmatis. Kamu cari, oh untuk situasi ini harus begini, situasi ini harus begitu. Jadi orang pragmatis itu bisa fleksibel merespon situasi.
Jadi kadang-kadang rasanya kayak, kamu kok mencela-menceli. Enggak, ini bahasanya jangan mencela-menceli, terlalu kasar. Saya lebih pragmatis. Kalau ada maunya ini, ya saya melakukan ini. Tapi itu ganti maunya beda lagi. Nanti sama siapa ngomongnya bagaimana, sama yang lain ngomongnya bagaimana, demi tujuan tertentu. Itu namanya pragmatis. Oke. Baik, nanti kata Charles Peirce lagi, orang pragmatis itu menilai berdasarkan konsekuensinya. Sama kayak tadi ya, konsekuensinya apa yang dilakukan ini. Baru baik kalau kelihatan hasil baiknya. Kemudian kata John Dewey, ujiannya ide itu dalam pengalaman. Bolehlah kalian berteori tinggi-tinggi, berteori rumit-rumit, tapi coba dicek efektivitasnya dalam pengalaman. Jalan begitu enggak? Kalau enggak ya teorimu enggak realistis. Enggak pragmatis. Nah, ide pada akhirnya dianggap sebagai hanya alat. Karena fokusnya pada tujuan, kata John Dewey. Pikiran kita itu hanya jembatan untuk tindakan, untuk perubahan. Jadi dia tidak vital. Yang vital itu tindakan dan perubahan yang kita lakukan. Bukan pikiran. Ide, gagasan itu tidak ada gunanya kalau tidak punya daya rubah. Tidak ada actionnya. Pikiran tinggi-tinggi tidak ada actionnya, tidak ada gunanya. Maka sebenarnya pikiran itu tidak segalanya. Pikiran hanya jembatan saja untuk melakukan perubahan. Nah, ini namanya pragmatisme. Kapan-kapan boleh kalian diskusikan ini. Hidup itu enaknya gimana, Pak? Idealis, realistis, pragmatis, atau daripada capek lebih enak pakai pokoknya tadi lah, Pak. Yang penting inilah, pokoknya itulah. Itu kan yang sekarang banyak kita lihat di sekeliling kita ya. Baik, jadi berarti apa? Pragmatisme politik itu berarti praksis politik yang lebih fokus pada hasilnya. Jadi prosesnya monggo saja. Yang penting hasilnya apa? Kekuasaan, kemenangan, keunggulan. Ya yang penting hasilnya kelihatan. Entah caranya bagaimana. Makanya nanti Machiavelli itu dikenal sebagai pelopor semboyan tujuan menghalalkan cara. And justify means. Jadi terserahlah mau gombal, mau bohong, mau apa. Yang penting sukses. Nah, yang penting berhasil. Itu berarti benar sudah. Jadi benar salahnya dilihat di hasilnya. Yang penting kan dapat ijazah, Pak. Nah, meskipun, nah itu. Yang penting kan jadi guru besar. Yang penting kan, nah itu kayak gini nih logika pragmatis namanya. Oke ya, itu nanti diskusimu lah. Yuk kita lanjutkan. Jadi itulah pragmatisme. Nah, politik sekarang. Kalau tadi pragmatisnya, sekarang politiknya. Ada banyak sekali teori politik, cuma dalam praksisnya politik itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Dalam wacananya. Jadi kan banyak orang yang nganggap politik itu negatif. Kemarin ada beberapa contoh juga. Tapi secara idealis sebenarnya ya politik itu ya positif. Kalau tidak ada politik gimana kita menata hidup bersama orang lain. Jadi berarti ada banyak makna. Nah itu beberapa yang saya tulis ya. Politik itu apa sih? Ada yang menganggap memaknai politik itu ya manifestasi dari fitrah sosial manusia. Jadi dengan adanya politik maka hidup sosial jadi tertib. Nah, ini makna yang positif ya. Dia adalah arena dari kecenderungan atau fitrah alamiah manusia yang makhluk sosial.
Kita itu, ini Aristoteles minggu lalu kan, kita itu makhluk sosial. Nah, untuk hidup bersama perlu penataan. Untuk bisa penataan, ya berarti harus ada politiknya. Kalau di Aristoteles kemarin, tata kotanya. Gimana kita mengelola hidup bersama. Nanti ada yang memaknai politik itu arena kebaikan bagi individual. Jadi politik itu adalah wadah kita untuk mengekspresikan diri kita dalam kebaikan-kebaikan. Makna seperti ini bisa kita temukan misalnya dalam mana-mana politik yang lebih sofistik. Mungkin yang lebih berhubungan dengan akhlak, moral, pengembangan diri. Jadi ada arena untuk kita melakukan kebaikan khususnya kepada sesama kita. Nah, arena itu namanya politik. Politiklah yang menata kepada siapa kita harus berbuat baik, kepada siapa harus kita hargai, kapan kita patuh, kapan kita harus bergerak sendiri, dan lain sebagainya. Makanya disebut arena kebaikan. Nah, sehingga politik menjadi jalan pengembangan diri. Ada dua makna yang orang sering menganggapnya negatif, tapi dalam prakteknya paling sering kelihatan. Ini dua makna yang terakhir. Yaitu makna politik sebagai arena perebutan kekuasaan. Jadi politik adalah ihwal siapa menguasai siapa. Siapa yang menang dia berkuasa, siapa yang kalah dia inferior dikuasai. Ini makna yang ketiga. Yang sering orang menganggapnya negatif. Ada makna yang keempat, yaitu politik sebagai arena mencari keuntungan. Jadi politik itu sebenarnya secara umum lebih pada tadi ya tata sosial, tapi banyak orang menganggap politik itu bagian dari karir, pekerjaan, yang di situ dia dapat gaji, dapat uang, dapat kekayaan. Ini pemaknaan di makna yang terakhir. Jadi ayolah kita terjun ke politik biar kaya misalnya. Ini makna yang terakhir, mencari keuntungan dari politik. Jadi mungkin disetarakan dengan pekerjaan, jadi dokter, apa jadi guru, apa jadi apa, terus jadi politikus, jadi DPR, apa jadi apa. Ini makna yang terakhir. Tujuannya apa? Mencari uang. Nah, ya tentu saja kalau ada di makna yang terakhir itu, yang terjadi kemudian perlombaan, banyak-banyakan gaji, banyak-banyakan uang, yang dapat sedikit terus merasa sah untuk korupsi dan lain sebagainya. Itu di pemaknaan yang terakhir. Kalau di pemaknaan sebelumnya, kehilangan uang banyak tidak apa-apa asal menang dan dapat kekuasaan. Kalau sudah dapat kekuasaan, mau apa saja bisa, jangankan kaya. Nah, itu perspektif sebelumnya. Kalau ingin lebih ideal di dua pemaknaan yang pertama. Oke ya, jadi teman-teman nanti kalau jadi politikus semoga ada di yang pertama dan yang kedua. Entah kalian di level mana saja dan diingat-ingat jangan ada di dua yang terakhir. Kalau ada di dua yang terakhir, mulai sekarang niatnya diluruskan. Ada yang keliru dalam niat itu. Meskipun ternyata setelah diamati oleh Machiavelli, secara pragmatis, realistis, politik itu banyak dipraktekkan di dua makna yang terakhir. Nah, ini nanti kita lihat ya. Dan bagi Machiavelli sah-sah saja yang seperti itu. Itulah mengapa nanti dalam wacana politik ada istilah Machiavellian. Machiavellian itu makna populernya memang agak negatif. Kalau kalian dianggap, wah kamu alirannya apa? Saya Machiavellian, itu mungkin nggak ada orang berani bilang begitu.
Kenapa? Karena maknanya negatif. Jadi secara populer, Machiavellian itu orang yang membolehkan penipuan, manipulasi, dan kelicikan demi mendapat kekuasaan. Atau orang yang tidak peduli prinsip moral dan etika saat mengejar kekuasaan dan tujuan politik. Ini namanya Machiavellian. Makanya kalian jangan bangga kalau ada, wah kamu pinter sekali, aliranmu Machiavellian menurut saya. Itu sebenarnya sedang melecehkanmu itu kalau ada yang bilang begitu. Secara populer ya, meskipun nanti pikiran-pikiran beliau bisa kita analisis lebih dalam, tapi makna populernya itu dalam wacana politik. Kenapa bisa begitu? Nanti ada beberapa asumsi yang mendasarinya. Kalau filosof itu kan tidak asal ngomong, beliau punya argumen juga. Meskipun argumen-argumennya dasarnya tadi ya, kenyataannya atau biasanya. Itu yang terjadi. Baik, kita lanjutkan. Semoga dari sini sudah mulai kenal medannya ya. Tadi sudah saya kenalkan apa itu pragmatisme, seperti apa hierarki wacana politik, apakah itu untuk fitrah sosial atau jangan-jangan hanya mengejar kekuasaan dan lain sebagainya.